Dia adalah antagonis wanita terhebat dalam sejarah dan juga penyihir terkuat di benua. Dia seharusnya diasingkan ke zona terkontaminasi untuk menemui kematiannya yang tak terhindarkan. Tapi tak disangka setelah menyerap energi iblis, dia bangkit menjadi iblis yang lebih kuat. Markis Katria Nemesis yang datang untuk memburunya perlahan-lahan jatuh di bawah pesonanya. Awalnya dia hanya ingin hidup bertani dengan tenang, tapi tak disangka para pemeran utama pria dari novel aslinya. Yang coba dia hindari datang mencarinya satu persatu tepat setelah dia bertransmigrasi ke dalam novel. Gadis itu mendapati dirinya terkunci di dalam sangkar dikelilingi oleh kutukan dan hinaan orang banyak. Sesekali dia dilempari telur busuk, ternyata dia telah bertransmigrasi menjadi Helena. Antagonis wanita paling sengsara dan tragis di dalam novel itu. Helena melakukan banyak sekali perbuatan jahat demi orang lain ketika orang-orang itu masing-masing mencapai puncak kekuasaan, mereka dengan kejam meninggalkannya dan mencoba mengeksekusinya. Sebagai pengguna sihir terlarang 3 kerajaan takut, Helena akan bangkit dari kematian, jadi mereka berencana mengirimnya ke Kastil Merin, yang terkontaminasi oleh energi iblis. Begitu seseorang menghirup udara yang terkontaminasi itu, untuk waktu yang lama mereka tanpa sadar akan melupakan semua ingatan mereka, dan menjadi mayat. Helena kemudian segera dibawa ke sebuah tebing, dia dan keretanya didorong oleh para prajurit. Aku tidak percaya. Beginilah cara Helena pergi ke Kastil Merin di novel aslinya. Setelah tenggelam di dalam air, dia langsung merasa sesak napas. Naluri bertahan hidupnya, mendorongnya untuk meraih akar pohon di dekatnya. Saat dia menyentuhnya, cahaya putih memancar di sekelilingnya, dan sihir melonjak masuk ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat Helena diseret ke tepi. Dia terengah-engah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sihirnya seharusnya sudah dilucuti, lalu dia mendengar suara anak kecil, yang mengeluh bahwa Helena baru saja menjambak rambutnya. Itu adalah Dryad bernama Dorian, yang mendapatkan kembali wujud aslinya setelah Helena memurnikannya. Helena hanya berbaring di tanah kelelahan. Karena aku penyelamatmu, tolong bawa aku ke Kastil Merin. Dorian tidak mengerti mengapa Helena ingin pergi menuju kematiannya. Kastil Merin setidaknya setengah hari perjalanan dari sini. Dan jalannya tidak hanya berbahaya, tetapi juga terkontaminasi energi iblis di mana-mana. Tapi Helena sudah tertidur karena kelelahan. Tepat pada saat itu seekor kelinci, yang terkontaminasi energi iblis tiba-tiba muncul. Dorian hampir mengira dia akan dimakan, tapi tak disangka kelinci itu langsung menuju Helena dan saat menyentuhnya, cahaya putih cemerlang memancar dari tubuhnya. Dorian bernapas lega melihatnya, tapi dia menjadi semakin penasaran dengan wanita yang bisa memurnikan energi iblis hanya dengan sentuhan ini. Setelah mengamati Helena beberapa saat, dia sampai pada sebuah kesimpulan: jika dia ingin bertahan hidup, dia harus berada di sisi Helena sebanyak mungkin. Ketika Helena bangun, Dorian memberitahunya apa yang terjadi. Helena berterima kasih padanya karena tetap di sisinya dan mulai mempercayai kata-katanya. Karena bukan hanya kelinci, tapi bahkan rumput tempat dia berbaring terlihat sangat berbeda dari tempat lain. Helena menjadi penasaran dengan kekuatannya dan meletakkan tangannya di pohon terdekat. Pohon itu segera mendapatkan kembali vitalitasnya. Benar saja, hanya dengan sentuhan bisa memurnikan energi iblis. Helena sangat gembira. Dia pikir, kemampuan ini pasti kemampuan curang yang disiapkan untuknya sebagai seorang transmigrator. Karena kemampuannya sangat istimewa, Dorian bertanya, apakah dia orang penting? Helena tersenyum tipis dan berkata dia hanyalah seorang penjahat yang agak terkenal. Awalnya dihukum mati, dia diasingkan ke sini dan berhasil menyelamatkan hidupnya. Lalu berangkat menuju Kastil Merin. Sebagai seorang transmigrator, moto hidupnya adalah hidup dengan damai. Pertarungan di novel aslinya tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula protagonis akan menyelamatkan dunia, dia hanyalah antagonis wanita yang dibenci. Jadi menjauhi orang-orang dan hidup damai adalah pilihan terbaiknya. Dalam perjalanan ke Kastil Merin, Helena ingin iseng memurnikan beberapa tanaman tetapi dihentikan oleh Dorian. Bagaimana jika kekuatanmu habis sebelum kita sampai tujuan? Di malam hari tempat ini penuh dengan monster menakutkan. Jadi kita harus mencari tempat tinggal dulu di Kastil Merin lalu perlahan memurnikannya dengan kastil itu sebagai markas kita. Akhirnya mereka tiba di Kastil Merin saat senja. Berbeda dengan kegembiraan Helena, hanya udara keruh di sekitar mereka sudah membuat Dorian ketakutan. Saat Helena membuka gerbang kastil, energi iblis yang pekat menyembur keluar. Dorian begitu ketakutan hingga mulutnya berbusa. Tapi bagi Helena ini adalah tempat persembunyian yang sempurna. Dia sangat yakin dengan kemampuannya. Dia bisa mengubahnya menjadi rumah yang hangat. 1 tahun kemudian, Helena dan Dorian mengolah ladang di sekitar kastil dan menjalani kehidupan bertani yang sederhana. Karena Dorian punya bakat bertani, mereka bahkan mencoba menanam stroberi, tanaman yang sulit ditanam. Tepat saat Helena mendesah betapa indahnya, jika mereka berdua bisa hidup selamanya dengan sederhana dan bahagia seperti ini, tak disangka Dorian merasa jijik dan menuduhnya terus-menerus mencuri makanan, dan tidak tahu dari mana dia punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu.
Setelah setahun melakukan pemurnian, Helena menemukan kemampuannya sebenarnya lebih seperti melahap. Tubuhnya sekarang bisa bertahan hanya dengan melahap energi iblis. Saat dia melahap semakin banyak energi iblis, rambut merahnya perlahan berubah menjadi hitam. Jadi sekarang untuk mengisi perutnya, Helena hanya bisa pergi ke pinggiran kastil untuk melahap energi iblis. Di dekat sana ada danau yang terkontaminasi energi iblis. Memurnikannya telah menjadi tujuannya, dan dia sangat yakin bisa melakukannya. Lagi pula di kehidupan sebelumnya, dia suka bermain game bertani. Tepat saat Helena melangkah keluar dari kastil, seorang pria yang terkikis oleh energi iblis menemukannya. Dia sangat ketakutan hingga lari, tapi pria itu menangkapnya. Melihat cahaya putih yang memancar dari tubuhnya, Helena sadar dia bisa memurnikannya, tetapi yang mengejutkannya, pria itu menyebut namanya dengan penuh kebencian mengatakan ingin membunuhnya, yang telah menghancurkan keluarganya. Mendengar ini, Helena langsung menyadari identitasnya. Dia adalah Lucien, salah satu pemeran utama pria di novel aslinya, dan dia juga yang akan membunuh Helena di masa depan. Sebelum mati, Helena mengutuk mereka yang mengkhianati dan menginjak-injak perasaan tulusnya. Semua dosa yang dia lakukan di kehidupan ini akan ditanggung oleh mereka. Setelah kematian Helena, Kastil Merin menjadi tempat lahirnya para iblis. Lahir dari kesedihan dan kemarahan Helena, mereka keluar dari zona terkontaminasi dan mulai membuat kekacauan. Novel aslinya adalah kisah tentang pemeran utama wanita dan 4 pemeran utama pria yang bersama-sama mengalahkan para iblis. Dan Lucien yang membunuh Helena dan terkontaminasi menjadi setengah iblis juga bergabung dengan kubu pemeran utama wanita. Saat ini Helena akhirnya berhasil menyeret Lucien kembali ke kastil. Dorian berpikir dia benar-benar gila karena membawa kembali mayat. Dia juga kaget ada orang yang benar-benar bisa berjalan sampai ke Kastil Merin, sambil menahan energi iblis. Helena kemudian mulai memurnikan Lucien. Meskipun dia tahu, dia datang untuk membunuhnya, dia juga satu-satunya korban yang murni di antara keempat pemeran utama pria. Namun saat Helena berpikir untuk mengusirnya, setelah dia hampir sembuh, Lucien tiba-tiba sadar dan meraih pergelangan tangannya. Dia menanyakan identitasnya dan di mana tempat ini. Helena berteriak ketakutan, dan Dorian juga menerkam Lucien menggigitnya. Mendengar mereka sekarang berada di Kastil Merin, dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, Helena merasakan ada yang tidak beres. Karena secara logika, Lucien seharusnya mengenalinya. Tiba-tiba dia teringat, novel aslinya menyebutkan bahwa Lucien kehilangan sebagian ingatannya karena kontaminasi energi iblis. Karena dia sudah melupakan dendam mereka. Helena tanpa malu memperkenalkan dirinya. Aku Helena, penyelamatmu. Lucien benar-benar mempercayainya. Melihat tidak ada lagi bahaya bagi hidupnya, Helena merasa lega membiarkannya tinggal dan dia mengajaknya berkeliling Kastil Merin. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, kastil ini yang kabarnya tidak memiliki penghuni selama 100 tahun, Lucien merasa takjub. Helena, yang telah tinggal di sini selama setahun, sudah terbiasa dengan hal itu. Lagi pula kontaminasi yang dihindari semua orang bisa dia bersihkan hanya dengan sentuhan. Sekarang satu-satunya hal yang membuatnya pusing adalah api dan makanan. Pada saat ini, hujan deras memadamkan api yang susah payah dipertahankan Dorian. Dorian menjadi sangat marah menuduh Helena tidak berguna kecuali untuk pemurnian. Semua pekerjaan rumah dilakukan olehnya sendiri. Kau bahkan tidak bisa bertani. Tidak bisa masak sekarang, kau bahkan tidak bisa menjaga api. Dia lalu menyuruh Helena menyalakan kembali api hari ini, atau dia tidak akan diizinkan tidur. Helena dengan menantang mengambil 2 buah batu, dan mulai mencoba membuat api. Lucien terdiam sejenak. Saat melihat apa yang sedang dilakukannya, dia berjongkok dan menggunakan pemantik api portabelnya. Untuk menunjukkannya pada Helena, dalam sekejap dia berhasil menyalakan api. Mata Helena langsung berbinar. Dia bertanya, apakah pemantik api itu mahal? Dan di mana bisa membelinya? Lucien menjelaskan bahwa toko pandai besi biasa menjualnya, dan harganya murah karena tidak membutuhkan sihir. Namun jika hanya untuk membuat api, dia merekomendasikan kompor sihir yang bisa menjaga api secara permanen. Setelah terbiasa dengan Kastil Marion sialan ini, Helena baru pertama kali tahu bahwa ada benda sihir seperti itu. Tepat saat itu, Dorian kembali membawa kayu bakar. Melihat Lucien berhasil menyalakan api, dia dengan malu-malu bertanya, apakah Lucien mau makan stroberi? Setelah tinggal bersama selama setahun ini, pertama kalinya Helena melihatnya menunjukkan ekspresi malu-malu seperti itu nanti saat tidur. Mereka bertengkar lagi, berebut selimut. Sementara itu Lucien, sang pahlawan yang menyalakan api, hanya bisa duduk di samping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak penasaran pada wanita di depannya ini. Meskipun penampilan dan posturnya sama dengan Helena, dia yakin ini bukan Helena yang dikenalnya. Wanita itu tidak akan pernah menunjukkan senyum seperti itu. Sejenak Lucien merasa bingung dengan hidupnya sendiri. Dia adalah boneka yang dibesarkan oleh keluarga Winter sejak lahir untuk menjadikannya pewaris yang sempurna. Ayahnya mengajarinya bahwa segalanya harus demi keluarga.
Dia tidak perlu memahami emosi juga tidak ada yang bisa membuatnya ragu. Semua yang dilakukannya sesuai dengan permintaan keluarga. Bahkan sampai saat keluarga Winter dihancurkan ini tidak terkecuali sebelum kematian kepala keluarga. Dia menerima tugas untuk membalas dendam pada Helena yang mendorongnya menantang Helena. Bukanlah kesedihan dan kehilangan melainkan hanya tanggung jawab dan kewajiban. Namun di bawah perbedaan kekuatan yang besar, Helena bahkan menolak memberinya kemuliaan untuk mati. Demi keluarganya dia bilang, Lucian hanya bisa mengingat dosa-dosanya dengan tetap hidup. Setelah itu dia menantangnya lagi dan lagi seiring kegagalan yang menumpuk. Rasa tanggung jawabnya untuk balas dendam perlahan memudar digantikan oleh rasa penasarannya pada Helena. Saat itu datang kabar dari kerajaan bahwa Helena gagal membunuh raja dan ditangkap oleh putra. Mahkota dia tidak percaya Helena yang kuat akan ditangkap hidup-hidup apalagi. Percaya bahwa dia akan pasrah menerima pengasingan setelah kehilangan tujuannya. Dia menjalani kehidupan biasa dengan nama samaran dalam sekejap mata setahun berlalu. Dan dia sadar jika tidak menantang Helena, hidupnya tidak akan berarti. Jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan balas dendamnya yang belum tuntas. Dia menunggangi kudanya menuju tempat pengasingan. Namun dia tidak pernah menyangka akan menjadi pembuat api profesional. Di kastil Marion daging kering yang dibawanya dimakan habis oleh Helena. Setelah beberapa hari pengamatan yang cermat, Lucian yakin Helena telah kehilangan ingatannya. Dan bahkan kehilangan sihir serta akal sehatnya menghadapi orang di depannya yang tidak tahu apa-apa ini. Seperti anak kecil. Lucian tidak tega membunuhnya kehilangan tujuan hidupnya. Membuatnya merasa agak bingung, jadi dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini, untuk melihat perasaannya yang sebenarnya dengan jelas, dan menilai apakah tuduhan bahwa Helena itu jahat, benar-benar kedatangan Lucian juga membawa perubahan besar dalam hidup Helena. Setelah mencicipi dendeng, dia sama sekali tidak mau kembali ke hari-hari yang sulit. Di masa lalu, dia memutuskan untuk pergi keluar zona terkontaminasi. Untuk membeli beberapa kebutuhan dan meminta Lucian memberitahunya cara keluar. Mendengar ini, Lucian tetap diam bagaimana mungkin dia tahu jalannya. Dia sampai di sini hanya dengan maju secara membabi buta, namun dia punya peta dengan tanda Kastil Merin. Helena segera merebutnya dan mulai mempelajarinya hasilnya tentu saja. Adalah dia tidak bisa memahaminya sama sekali pada saat ini. Lucian berkata dia bisa membaca peta itu. Saat ditanya apakah dia bisa mengemudikan kereta, dia bertanya-tanya dalam hati, berapa banyak barang yang akan dibelinya. Masalahnya pun diselesaikan seperti itu. Sebelum berangkat, Dorian memperingatkan Helena untuk tidak sembarangan memungut barang. Untuk dimakan atau lari bersama orang asing memperlakukannya persis seperti anak kecil. Di jalan, Lucian berjalan sangat cepat, dan Helena hanya bisa berlari kecil untuk mengikutinya. Dia hampir jatuh. Lucian ingin meminimalkan waktu kontak dengan energi iblis karena tujuan utama mereka. Dalam perjalanan ini adalah membeli persediaan yang sangat dibutuhkan jika mereka melakukan pemurnian sambil berjalan. Itu akan memakan banyak waktu. Helena pikir itu masuk akal. Untuk mencegah Lucian terkontaminasi oleh energi iblis, dia menyarankan mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Lucian dengan tegas menolak, mengatakan itu tidak perlu. Memikirkan bahwa di ujung jalan ada gula dan tepung menunggunya. Helena tidak bisa menahan rasa senangnya. Zona terkontaminasi lebih luas dari yang mereka bayangkan. Mereka berjalan selama setengah hari sebelum nyaris mencapai danau yang terkontaminasi. Dia menatapnya dengan linglung, berpikir bahwa danau hitam itu pasti pernah seindah permata. Dia berkata pada Lucian bahwa mimpinya adalah hidup damai di Kastil Maren. Jika danau itu menjadi sebiru matamu, maka di musim panas semua orang bisa berperahu bersama. Lucian merasa sedikit malu mendengar kata-katanya. Dia cepat-cepat berbalik dan melanjutkan perjalanan. Tapi dia menjadi semakin penasaran, meskipun Helena telah kehilangan semua ingatannya. Kenapa dia masih begitu yakin dengan mimpinya? Keyakinan dan keinginan ini adalah sesuatu yang tidak dimilikinya. Dia tidak mengerti dari mana harapannya berasal. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah keluar selama 3 hari. Menemukan banyak mayat yang terkontaminasi energi iblis di sepanjang jalan. Sebagian besar dari mereka adalah penjahat keji yang diasingkan di sini, jadi meskipun Helena bisa memurnikan mereka, dia tidak mau mengambil risiko itu. Selama ini semua mayat diurus oleh Lucian. Terkadang saat pemandangannya terlalu kejam, dia bahkan menyuruh Helena menutup matanya meskipun terpengaruh oleh energi iblis. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat berjalan di depan Helena. Bahkan buah pohon yang dipetiknya semua diberikan kepada Helena. Sementara dia mengunyah akar rumput Helena, bahkan bertanya-tanya apakah dia punya kecenderungan masokis. Padahal dengan syarat dia bisa menyerap energi iblis, dia sebenarnya tidak butuh makan atau tidur sama sekali pada saat ini. Lucian tiba-tiba bertanya padanya, apa kau masih ingat siapa dirimu? Apa kau tahu kejahatan apa yang kau lakukan di masa lalu? Dan kenapa kau tinggal di Kastil Merin? Tidakkah kau merasa gelisah karena lupa siapa dirimu? Lalu dia memperingatkan Helena bahwa begitu di luar, dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Helena bingung, bukankah Lucian yang kehilangan ingatan? Tapi dia tetap memilih untuk mengikutinya, mengatakan bahwa saat dia sadar, dia sudah terkunci di dalam sangkar lalu dilempar dari tebing dan tiba di Kastil Meron.
Setelah berbicara dengan Lucien, beberapa saat dia tahu bahwa Lucien sebenarnya tidak kehilangan ingatan. Tapi dia tiba-tiba mulai meragukan tujuan hidupnya, dan apa yang dia yakini sebelumnya mungkin hanya kebohongan. Saat mereka berbicara, energi iblis mulai terpancar dari tubuhnya. Helena tidak menyangka dia sudah terinfeksi sampai sejauh ini tanpa berkata apa-apa. Dia dengan cepat meraih tangannya untuk membantunya melakukan pemurnian, memikirkan betapa perhatiannya dan pedulinya Lucien padanya. Helena bertekad untuk memberinya akhir yang bahagia. Berbeda dari novel aslinya, keesokan harinya mereka akhirnya mencapai perbatasan zona terkontaminasi. Mereka memutuskan untuk makan enak terlebih dahulu. Lucien memberitahunya bahwa mulai sekarang dia harus berpura-pura menjadi adiknya. Begitu mereka masuk ke restoran ayam di tangan pemilik restoran, Fatima langsung menarik perhatian. Helena dia tidak tahu sudah berapa lama tidak merasakan makanan lezat seperti itu. Setelah itu dia tentu saja memesan setumpuk makanan. Helena memutuskan untuk menikmati setiap hidangan dengan saksama. Sementara itu Lucien sudah makan sampai kenyang dan siap untuk pergi berbelanja. Helena memberitahunya bahwa dia tidak bisa membaca, jadi dia pikir akan lebih mudah jika dia pergi sendiri. Tapi sebenarnya Helena sudah hafal semua buku di Kastil Meron. Tujuannya menipu Lucien tentu saja. Demi makanan penutup yang disediakan restoran, melihatnya kelaparan, Fatima dengan baik hati memberinya makanan tambahan sebagai amal, jelas menganggap Helena sebagai pengemis. Namun ada banyak harta karun di Kastil Marin yang membuat Helena pusing adalah dia sekarang tidak punya baju ganti. Dia hanya punya 2 setel pakaian, satu dimodifikasi dari jubah dan satu lagi dibuat oleh Dorian dari serat pohon. Namun setelah bertanya-tanya, dia baru tahu tempat ini sama sekali tidak punya toko pakaian. Semua orang membuat pakaian mereka sendiri dari kain. Helena dengan pasrah berpikir untuk membeli kain dan meminta Dorian membuatkan pakaian untuknya. Saat mereka kembali, Fatima bilang dia bisa menjual beberapa kain kepada Helena asalkan dia membayar. Helena dengan santai mengeluarkan koin emas ingin membeli semua kainnya. Mata Fatima langsung berbinar saat melihat uang. Dia tidak hanya memberikan semua kainnya pada Helena, tapi juga memberikan pakaiannya yang tidak muat kepada Helena. Selain itu ada satu set peralatan masak yang hampir baru. Pada saat ini Lucien kembali meskipun dia tidak bisa menemukan kompor sihir. Dia membeli beberapa benih gandum dan minyak untuk menyalakan api dan memasak. Awalnya dia mengira akan mendapat pujian dari Helena, tak disangka Helena langsung menyuruhnya tidur. Sebelum pergi, Lucien mengatur agar mereka pergi ke pasar bersama. Besok lagi dia ingin membeli seekor kuda. Dengan begitu, Helena akan lebih mudah pergi keluar untuk melakukan pemurnian di masa depan. Dia tidak tahu bahwa rencana lain Helena untuk perjalanan ini adalah untuk meninggalkannya. Bersama dengan pemeran utama, wanita akan lebih baik untuk Lucien, tapi dia sangat meremehkan keterikatan Lucien padanya. Dia bahkan mengejarnya, sama sekali tidak peduli dengan efek energi iblis padanya. Dia sebenarnya sudah tahu selama ini tapi tidak mau mengakuinya. Saat Helena memegang tangannya, dia tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga tahu Helena tidak membutuhkannya. Melihat Helena berbalik hendak pergi, Lucien memanggilnya, "Apa kau berencana tinggal di sana selamanya?" Helena menjawab dengan dingin, "Itu rumahku, gaya hidupku tidak butuh pemahamanmu. Sudah waktunya kau menjalani hidupmu sendiri." Lucien menatapnya dengan tidak percaya. Bertanya-tanya apakah Helena berencana meninggalkannya. Selama ini Helena benar-benar bingung. Seolah-olah dia pernah memilikinya. Dia kemudian bersiap untuk memberikan Lucien tindakan kebaikan terakhirnya, memurnikan energi iblisnya dan menyuruhnya kembali. Tak disangka Lucien meraih pergelangan tangannya untuk menghentikannya. "Karena kau membuangku begitu saja, maka tidak masalah. Bahkan jika aku terkontaminasi, kau tidak perlu peduli." Helena menjadi sedikit cemas melihat ini karena jika dia tidak segera memurnikannya, sesuatu pasti akan terjadi pada Lucien. Lucien menyuruhnya untuk tidak khawatir. "Mereka tidak punya alasan untuk bersama, jadi kau tidak perlu memurnikanku atau merasa bersalah. Lagi pula aku datang ke sini untuk mencari kematian. Kau jelas punya banyak kesempatan untuk membunuhku, tapi kau tidak melakukannya. Sebaliknya kau malah menyelamatkanku. Sekarang aku bahkan tidak tahu apakah hidup ini milikku." Setelah itu, Helena melanjutkan perjalanan menuju Kastil Miran. Menoleh ke belakang setiap beberapa langkah, melihat dengan pasrah saat Lucien yang mengikutinya di belakang. Kondisinya semakin memburuk. Helena sangat pusing. Dia berpikir bahwa setelah bebas dari belenggu balas dendam, Lucien seharusnya pergi mencari pemeran utama wanita untuk mengembangkan alur cerita utama. Dia tidak mengerti mengapa dia lebih memilih membuang kebahagiaan. Untuk mengganggunya, dia memperingatkan Lucien bahwa jika dia terus mengikutinya, dia tidak akan mengantarnya keluar di masa depan. Tapi Lucien menangkap kejanggalan dalam kata-kata ini. Dia heran mengapa Helena tahu namanya dia, kemudian sadar. Dia mungkin telah menipunya selama ini. Dia sama sekali tidak kehilangan ingatannya dan bisa membaca peta dan tulisan untuk sesaat Helena merasa bersalah. Tapi tidak bisa menjelaskan padanya bahwa dia bukan Helena yang asli sama sekali, dan bahkan jika dia memberitahunya, Lucien mungkin tidak akan percaya. Jadi dia memalingkan kepalanya dan pergi sendiri. Tak disangka pada saat ini, Lucien tiba-tiba berlutut memohon padanya untuk tidak meninggalkannya.
Jika dilihat lebih dekat itu, karena dia telah terkikis terlalu dalam oleh energi iblis. Helena tidak punya pilihan selain membungkuk dan mengulurkan tangannya padanya. Akulah penyihir jahat yang membantai seluruh keluargamu dan menjadi musuh. 3 kerajaan mengetahui fakta ini, apa kau masih mau ikut denganku? Mendengar ini, Lucian menunjukkan senyum cerah dan meraih tangannya. Ekspresi itu seperti seseorang yang telah lama mengembara dan akhirnya menemukan jalan pulang. Sementara itu, di kota perbatasan zona terkontaminasi Kardinal Eugene dari gereja. Sekali lagi melakukan perjalanan pribadi untuk merawat orang-orang tapi secara logika. Pekerjaan semacam ini sama sekali bukan tugas seorang kardinal, jadi banyak orang di gereja menganggap perbuatan baiknya. Sebagai sifat gegabah anak muda dan keinginan untuk mendapat pujian, tapi sebagai asisten Eugene, Jenna tidak berpikir begitu dalam benaknya. Impian Kardinal Eugene adalah melenyapkan Helena si jahat dan memurnikan zona terkontaminasi sepenuhnya. Jika tidak, dia tidak akan begitu panik menyuruhnya menyelidiki keberadaan Helena. Tepat ketika Eugene berpikir tidak ada petunjuk lagi, kali ini seorang satria tiba-tiba melaporkan bahwa para saksi melihat orang yang selamat dari keluarga Winter memasuki zona terkontaminasi. Mendengar ini, sosok yang ingin balas dendam pada Helena muncul di depan mata Eugene. Dia segera memerintahkan semua bawahannya pergi ke kota tempat Lucian muncul di sisi lain. Helena membawa Lucian kembali ke Kastil Marion. Awalnya dia mengira Dorian akan marah karena ada mulut lain untuk diberi makan, tapi dia sepertinya tidak keberatan. Sebaliknya, dia meminta tepung dan mentega yang dibelinya. Menurutnya, Lucian punya kekuatan besar, jadi menahannya di rumah sebagai pekerja sangatlah pas. Begitu dia selesai bicara, Lucian pingsan ke tanah karena kelelahan. Karena tidak ada dokter di sini, mereka memutuskan untuk membiarkan Lucian mengurus dirinya sendiri. Dan beralih mempelajari cara menanam benih gandum, Helena memikirkannya dan sadar tidak ada penggilingan atau mesin perontok di sini, bahkan jika mereka menanamnya, mereka tidak bisa mengolahnya. Saat itu juga Lucian bangun, dia tidak sadarkan diri selama 3 hari. Jadi dia ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Helena dengan santai memberinya sepotong roti dan memberitahunya situasi mereka saat ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang mati kelaparan di sini. Lucian bilang dia bisa berburu di area yang telah dimurnikan, yang membuat Helena tertawa terbahak-bahak. Bukannya dia belum pernah mencoba, tapi tempat ini bahkan tidak punya tikus, katanya. Dia ingin lihat mangsa apa yang bisa didapatkan Lucian. Setelah itu, Lucian membuat ketapel dari tongkat kayu yang diraut. Dalam waktu singkat dia menembak jatuh seekor angsa. Dorian sudah lama bosan dengan sayuran, jadi pada saat ini dia sangat memuja Lucian. Dan status Helena perlahan menurun. Lucian bahkan mulai merencanakan arah pemurnian masa depan untuknya. Di sanalah letak kota itu. Setelah pemurnian, akan lebih mudah bagi kita untuk membeli persediaan. Di masa depan Helena dengan tegas menentang ini. Bagaimanapun juga, dia sekarang adalah musuh publik 3 kerajaan. Jika orang-orang mengetahui keberadaannya, dia mungkin akan dieksekusi lagi. Mendengar ini, Lucian akhirnya menanyakan pertanyaan di dalam hatinya, kenapa sebenarnya kau memusnahkan keluarga Winter? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dihindari Helena. Dia hanya bisa mencoba menjelaskan dari sudut pandang Helena yang asli di dalam novel, karena keluarga Winter adalah musuh bebuyutan keluarga Bandishan. Helena yang asli jatuh cinta pada putra tidak sah Markis Bandishan Cyril untuk membantunya menjadi kepala keluarga dengan lancar. Dia menghancurkan keluarga Winter untuk menciptakan prestasi baginya. Tapi ini menyebabkan banyak orang tak bersalah kehilangan nyawa mereka. Awalnya Helena mengira Lucian akan marah besar padanya. Tapi dia malah bertanya tentang Eugene dan Michael. Mereka juga orang yang dikenal Helena yang asli. Helena menjelaskan bahwa Eugene adalah keluarga dari panti asuhan yang sama dan Michael adalah teman dekat yang memiliki minat yang sama dengannya. Mendengar kata-katanya, Lucian tidak bisa menahan tawa. Merekalah orang-orang yang menangkapmu, mengadilimu, dan menghukum matimu. Helena dengan marah berkata dia tahu semua ini dan tidak butuh dia untuk mengingatkannya. Sebaliknya, kenapa Lucian yang jelas-jelas datang untuk membunuhnya? Berpura-pura amnesia, Lucian menjawab untuk hidup. Helena tidak mengerti. Apakah maksudnya meninggalkan kebencian untuk memulai hidup baru? Atau hanya untuk menghindari dunia luar? Saat itu juga Lucian tiba-tiba bertanya, apa kau masih mencintai mereka sekarang? Helena membeku. Dia bahkan belum pernah bertemu ketiga orang itu, jadi dia tidak tahu harus menjawab apa. Keraguannya sejenak membuat Lucian salah paham. Dia pikir Helena adalah penyihir malang yang terikat oleh perasaan lama. Helena ingin menjelaskan tapi tidak tahu bagaimana caranya. Malam itu dia tidak bisa tidur sama sekali. Karena Dorian dan Lucian masing-masing memiliki bakat dalam bertani dan berburu. Dibandingkan mereka, dia hanya menumpang hidup saat dia memikirkan bakat apa yang dia miliki. Seekor ngengat raksasa yang aneh tiba-tiba muncul di hadapannya. Ngengat itu langsung menyerangnya. Dia ingin lari tapi sudah terlambat setelah bersentuhan dengan ngengat itu. Helena menyadari kemampuannya telah meningkat. Sekarang dia bisa langsung memurnikan energi iblis di suatu area. Tanpa menyentuh, apapun. Tidak hanya itu, dia juga bisa mengendalikannya dengan bebas. Selain itu, dia bisa menyuntikkan energi iblis ke dalam makhluk hidup, membuat mereka berubah menjadi iblis yang mematuhi perintahnya. Kemampuan yang terlalu kuat ini membuat
Dorian berseru bahwa dia praktis adalah seorang Raja Iblis Helena. Memanipulasi seekor laba-laba untuk menembakkan jaring ke wajah Lucian, meskipun sejauh ini dia baru mencobanya pada serangga. Secara teori dia bisa mengendalikan makhluk apapun, jadi akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk keluar. Untuk membeli bahan makanan di masa depan, Dorian berpikir mungkin Helena sekarang bisa menyelamatkan manusia-manusia yang terkontaminasi oleh energi iblis. Lucian juga berpikir itu patut dicoba karena banyak orang tak bersalah di hutan ini. Telah terkontaminasi, tapi Helena tidak mau karena ada juga banyak penjahat di sini. Jika dia tidak sengaja mengubah seorang pembunuh menjadi iblis, itu akan menjadi masalah terlebih lagi. Saat mengubah orang menjadi iblis, semua ingatan manusia akan hilang. Dia percaya ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab, mereka tidak punya hak untuk memutuskan nasib orang lain. Dengan begitu saja, jawaban Lucian sederhana, tapi itu membuat Helena tertegun. Tapi bagaimana jika meskipun begitu mereka masih ingin hidup? Dorian maju saat ini untuk mengatakan cukup, sama sekali tidak ada artinya membahas topik-topik ini. Sekarang mereka melanjutkan pekerjaan pemurnian di hutan, tapi Helena telah memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan ini pada manusia karena di novel aslinya. Kekuatan inilah yang mengubah Kastil Marion menjadi sarang iblis dan setelah kematiannya. Iblis-iblis itu mendapatkan kebebasan dan menciptakan kekacauan yang mengerikan, tapi dalam beberapa menit berikutnya. Tekad Helena diuji, beberapa mayat yang terkontaminasi energi iblis yang muncul di hadapan mereka sebenarnya adalah pria-pria baik yang dia temui. Di kota beberapa waktu lalu, saat itu melihat dia keluar masuk hutan. Mereka tidak hanya mengingatkannya untuk berhati-hati, tetapi bahkan memberinya beberapa ramuan untuk mengobati luka. Tapi dia tidak mengerti mengapa dalam waktu kurang dari seminggu mereka menjadi seperti ini. Ternyata semuanya berasal dari penyelidikan gereja. Beberapa hari yang lalu mereka mengancam Fatima untuk mendapatkan informasi. Eugene langsung menyadari wanita yang dibicarakan Fatima adalah Helena. Jadi dia menggunakan kehendak Tuhan sebagai dalih untuk memblokade seluruh kota. Dan semua penduduk desa yang tidak mematuhi perintah diusir ke zona terkontaminasi. Untuk mengurus diri mereka sendiri, dia mencium cincin kayu usang di tangannya. Sangat percaya itu bisa membuktikan cintanya pada Helena dan Helena tumbuh bersama di panti asuhan. Mereka saling memanggil keluarga dan bersumpah untuk bersama selamanya. Tak lama kemudian Helena dan Lucian dengan hati-hati datang ke pinggiran kota untuk mengamati situasi, entah dipengaruhi oleh Helena asli atau tidak. Dia langsung melihat Eugene di tengah kerumunan yang memanfaatkan Helena untuk naik ke posisi kardinal. Lalu mengkhianati Helena, bersikeras melucuti sihirnya dan mengasingkannya ke zona terkontaminasi. Lucian melihat ekspresi di wajahnya saat itu, juga Eugene juga merasakan tatapan mereka. Matanya membelalak kaget melihat situasinya memburuk. Helena cepat-cepat mundur bersama Lucian dengan teriakan Eugene Satria yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk. Lucian melindungi Helena sambil menangkis hujan panah. Tepat saat mereka akan kembali ke zona terkontaminasi. Para ksatria keji itu benar-benar menggunakan nyawa Fatima untuk mengancam mereka. Eugene dengan merasa paling benar mengklaim ini adalah hukuman karena telah membantu Helena. Helena hanya bisa melihat tanpa daya saat Fatima memberi isyarat lemah dengan matanya. Agar dia lari melihat ini, Helena benar-benar murka. Dia menyuruh Lucian membawa Fatima kembali sementara energi iblis yang terkumpul di tubuhnya. Akhirnya meledak energi iblis yang pekat langsung menyelimuti seluruh hutan. Menyadari kontaminasi menyebar, para ksatria lari ketakutan. Pada saat ini Eugene akhirnya tiba dengan menunggang kuda memohon Helena untuk berhenti dan mendengar penjelasannya. Helena hanya menganggapnya konyol jika dia benar-benar berniat untuk berbicara dengannya. Dia seharusnya tidak mengancam Fatima jika dia masih mencintai Helena yang asli. Dia seharusnya meninggalkan gereja karena dia betapa sakitnya perasaan Helena. Helena yang asli tidak berani menyerang gereja justru karena dia, tapi dia memanfaatkannya. Tidak hanya bersaksi di depan umum untuk mengkonfirmasi identitasnya, tetapi juga melucuti sihirnya. Dan dengan kejam mengasingkannya ke zona terkontaminasi. Helena, sebagai seorang pembaca, sekarang ingin mencari keadilan untuk Helena yang asli dan membalaskan dendamnya. Dia tanpa basa-basi memotong penjelasan Eugene, menjawab dengan dingin, "Pergi kau munafik. Mulai sekarang ini adalah wilayahku, siapapun yang berani mendekat akan kubunuh." Tanpa ampun, karena khawatir kontaminasi akan terus menyebar. Para ksatria memilih untuk mundur, dan Helena berhasil menyelamatkan Fatima. Dalam perjalanan pulang, Fatima sangat ketakutan. Dia memeluknya erat dan tidak mau melepaskannya. Helena dengan pasrah menyerahkannya kepada Lucian dan meminta Fatima untuk memikirkan dengan matang tentang apa yang akan terjadi selanjutnya 3 hari kemudian. Fatima akhirnya memilih untuk tinggal di Kastil Marion karena dalam situasi saat ini, dia tidak bisa pulang sama sekali. Lagi pula, Kardinal Eugene sangat terobsesi dengan Helena, sehingga dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Awalnya Helena berpikir untuk menyuruhnya pergi dengan beberapa koin emas, tapi mendengar bahwa Fatima telah dicap sebagai bidah dan akan dieksekusi, jika tertangkap dia hanya bisa mengurungkan niat itu. Fatima tidak begitu mengerti orang seperti apa Helena yang dirumorkan itu. Dia hanya tahu Helena adalah penyelamatnya dan dia pikir deklarasi terakhir Helena
Sangat keren, Helena. Tiba-tiba merasa bingung, dia tidak menyangka bahwa mulai sekarang, dia benar-benar akan menjadi penguasa wilayah Fatima cepat beradaptasi dengan kehidupan di Kastil Marion. Dia bahkan bisa merebut telur dari angsa yang marah, dia juga bisa membuat segala macam hidangan lezat. Bisa dikatakan dia telah menjadi kehadiran yang tak tergantikan di kastil ini. Dorian bahkan mengabaikan Helena ingin hidup bersama Fatima selamanya. Helena awalnya sedikit cemburu, tapi dia langsung takluk oleh makanan lezat itu. Di tengah-tengah makan Lucien, tiba-tiba bertanya apakah dia tahu sejarah zona terkontaminasi, karena dia akan menjadi seorang penguasa pengetahuan umum ini sangat penting. Pertama, pemilik pertama Kastil Marion adalah Marquis Marion. Pendapat berbeda tentang identitas aslinya, ada yang bilang dia seorang sarjana yang terobsesi dengan demonologi, yang lain bilang dia adalah penyihir gelap yang bisa memanggil iblis yang paling penting. Tanah ini bukan milik tiga kerajaan bahkan saat tidak terkontaminasi. Gereja memberikan nama keluarga Meron kepada para penjahat dan mengasingkan mereka ke sini sekarang. Helena adalah satu-satunya orang yang diberi nama keluarga Meron yang masih hidup jadi entah itu kastil. Danau atau hutan semuanya pada dasarnya adalah milik pribadinya. Helena sangat senang mendengarnya tapi kemudian dia menenangkan diri. Kastil Marion memang bisa dianggap wilayahnya tapi jika dia sepenuhnya memurnikan tempat ini, tiga kerajaan pasti akan mengirim pasukan untuk menjarahnya. Lucien menyuruhnya untuk tidak khawatir karena alasan inilah tiga kerajaan tidak akan dengan mudah bergerak ke tempat ini. Helena juga teringat novel aslinya, menyebutkan bahwa kekuatan tiga kerajaan saling seimbang jadi mereka saling menahan diri begitu satu pihak mencoba merebut Kastil Marion. Dua pihak lainnya akan menghalangi mereka terlebih lagi di bawah kesaksian gereja. Mereka menandatangani perjanjian yang mengakui zona terkontaminasi sebagai properti pribadi Meron, jadi apapun yang terjadi, mereka tidak akan secara terbuka melanggar perjanjian ini. Mendengar ini, Helena langsung lega jadi dia seorang marques sekarang. Lalu dia dengan cepat menugaskan semua orang. Dorian adalah petani, Lucien adalah penjaga. Fatima tentu saja adalah kepala koki seiring berjalannya waktu. Pola pikir Helena telah berubah dari kehidupan pengasingan hanya dengan Dorian. Menjadi manajemen pertanian sederhana, dia merasa seperti menjalani kehidupan seorang manajer. Dengan persetujuan bulat semua orang, Helena secara resmi mengumumkan deklarasinya. Sebagai Markis Maron, waktu dengan cepat tiba di awal musim panas. Semua yang ada di dalam wilayah itu tampak sangat harmonis. Fatima mulai memelihara dan merawat angsa. Dorian dan Lucien seperti biasa, satu bertanggung jawab untuk bertani dan satu lagi untuk berburu. Meskipun terlihat damai, sebenarnya roti di tangan Helena terbuat dari sisa tepung terakhir, khawatir akan kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Yang miskin, dia memutuskan untuk pergi ke kota bersama Fatima dan Lucien untuk berbelanja setelah konflik terakhir dengan gereja. Kerajaan Holt memperkuat pertahanan perbatasan di sekitar zona terkontaminasi untuk sementara waktu. Rumor bahwa iblis yang bangkit akan menghancurkan Holt menyebar di seluruh jalan. Para penduduk desa yang terkontaminasi dan tidak bersalah itu dituduh secara salah sebagai bawahan Helena. Hanya berkat Kardinal Eugene, rencana jahat Helena berhasil dihentikan. Helena mendengar ini dan tidak bisa membela diri karena kerajaan Neve dan Holt terus-menerus berselisih. Mereka memutuskan untuk pergi ke kota perbatasan di Neve. Dan kali ini saat mereka berbicara, dua mayat berjalan perlahan ke arah mereka. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampaknya berasal dari abad yang lalu. Lucien hendak menghadapi mereka, tetapi dihentikan oleh Helena. Dia berpikir, lebih baik menunggu sampai dia menemukan cara untuk membedakan apakah mayat-mayat ini adalah orang yang tidak bersalah atau penjahat sebelum menghadapi mereka. Di gerbang kota, mereka bertiga dihentikan oleh penjaga yang menanyakan tujuan mereka. Fatima mengatakan bahwa karena suami nonanya berselingkuh, mereka di sini untuk menangkap selingkuhannya. Mereka mengarang alasan ini. Karena Neve menganut monogami, mereka awalnya berpikir akan diizinkan lewat dengan lancar. Tetapi penjaga itu menatap mereka dengan curiga karena dibandingkan dengan dua wanita kotor ini. Pria di belakang mereka jelas lebih terlihat seperti seorang bangsawan. Fatima tidak punya pilihan selain berbohong habis-habisan, menjelaskan bahwa nonanya sebenarnya yang berselingkuh, dan pria di belakang mereka adalah cinta sejati nonanya. Jadi kali ini, mereka terutama ingin menemukan suami nonanya agar mereka bisa bersama penjaga itu mempercayai mereka. Sebelum berpisah, dia bahkan mengingatkan Helena untuk menghargai cinta sejati. Akhirnya melihat kota setelah sekian lama, Helena dan Fatima berbelanja sepuasnya. Permen dan buah-buahan sudah pasti, topi dan aksesori juga diambil semua. Mereka berbelanja hingga malam dan menemukan penginapan untuk beristirahat tepat saat Helena berbaring. Suara berisik datang dari luar. Sekelompok orang Holt yang terluka terbaring di tanah berteriak bahwa mereka digigit serigala dan membutuhkan perawatan medis. Meskipun banyak dari mereka yang terluka parah, tatapan orang-orang terhadap mereka tetap tidak ramah. Beberapa bahkan mengutuk mereka sebagai pencuri. Helena sangat mengerti mengapa orang-orang kerajaan Neve begitu marah. Novel aslinya menggambarkan bahwa di sebuah kota perbatasan kerajaan Holt, yang berbatasan dengan kerajaan Neve, ada seorang countess yang menyukai bulu snow beast. Tetapi suatu hari ketika sang count ketahuan selingkuh dan menghadapi perceraian,
Dia menugaskan para pemburu untuk menangkap Snow Beast didorong oleh uang para pemburu, menyerbu kerajaan Nif dan menjadi pemburu liar yang menyebabkan jumlah Snow Beast anjlok. Baru setelah kerajaan Nif mengirim tim investigasi mereka mengetahui kebenarannya. Masalah pernikahan bangsawan negara lain menyebabkan Snow Beast yang berharga dibantai. Tentu saja rakyat marah Fatima mengagumi Helena yang tahu begitu banyak. Tanpa meninggalkan rumah saat itu juga seorang pria seperti pendeta muncul. Dia bergumam bahwa Tuhan akan mengampuni para pendosa dan kemudian mengobati para pemburu liar itu. Melihat ini orang-orang di sekitarnya marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Tepat saat Fatima berpikir para pemburu liar itu akan diselamatkan. Helena hanya tersenyum karena dia tahu pria itu sama sekali bukan pendeta. Dia adalah seorang pembunuh bayaran, dan para pemburu liar itu semua akan mati di tangannya malam ini. Namanya Lance, dan dia dibesarkan oleh Snow Beast sejak kecil berlari melintasi pegunungan dan hutan. Bersama para Snow Beast, adalah kenangannya yang paling berharga. Lance sangat menghargai waktu yang dia habiskan hidup bersama keluarganya, namun suatu hari semua Snow Beast dibantai dengan kejam oleh manusia. Lance juga diculik dan dijual. Karena kebenciannya pada manusia, dia menghabiskan 10 tahun. Menjadi pembunuh bayaran terkuat di kerajaan Neve sekarang. Berita tentang Snow Beast yang dibunuh muncul lagi. Helena berpikir kemunculan Lance adalah hal yang wajar. Mengingat Lance akan menerima penebusan dari pemeran utama wanita. Di masa depan, Helena tidak terlalu memperhatikannya. Dia akan kembali ke Kastil Marion besok, tetapi tanpa diduga keesokan harinya. Lance muncul di depan pintunya. Helena membeku karena terkejut tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata Lucian membuat kesepakatan dengannya. Lance akan membantu mereka mendapatkan daftar orang-orang yang ditinggalkan di zona terkontaminasi, dan mereka akan membantu Lance dalam menangani semua pemburu liar, tetapi Helena benar-benar tidak ingin terlibat dengan Lance. Lucian tidak mengerti. Bukankah kau selalu khawatir tentang orang-orang yang terkontaminasi? Selain itu, kita bisa menyelamatkan Snow Beast yang malang di sepanjang jalan. Lance juga merasa Helena menghalangi dan menyarankan agar dia hanya meminjamkan Lucian padanya, karena khawatir Helena dengan enggan berangkat bersama Lucian, meninggalkan Fatima sendirian di penginapan untuk menjaga barang-barang mereka. Melihat Helena ikut Lance langsung merasa kesal. Helena tidak berdebat dengannya dan menanyakan tentang rencana spesifik mereka. Dan bahkan jika mereka melenyapkan semua pemburu liar di gunung sekarang, itu tidak akan menjamin hal ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Mendengar ini, Lance berkata dia akan menguliti mereka dan mengirimkannya ke keluarga mereka. Helena hendak mengatakan itu terlalu kejam, tetapi tatapan tajamnya menghentikannya. Bajingan-bajingan itu menangkap keluargaku, menguliti mereka, dan menjualnya untuk uang. Apa bedanya diam? Jika kau mau menceramahiku, pergilah. Karena tidak ada energi iblis di sekitar sini saat mereka mencapai puncak gunung. Helena terlalu lelah untuk berjalan saat ini. Staminanya tidak berbeda dengan orang biasa. Bahwa dia bisa berjalan sejauh ini sudah di luar dugaan Lance. Dia menunjukkan bahwa para pemburu liar terutama datang melalui lembah di sana. Helena penasaran tentang bagaimana Lance berencana menghentikan para pemburu liar. Tetapi tanpa diduga Lance mengatakan dia juga tidak punya solusi, jadi dia berencana untuk membunuh bangsawan itu secara diam-diam. Dari kerajaan Holt setelah matahari terbenam mengetahui plotnya dengan baik. Helena tahu, masih akan ada banyak pemburu liar setelahnya dan kerajaan Holt dan kerajaan Nif hampir akan berperang karena ini hanya ketika pemeran utama wanita bertemu Lance nanti. Masalahnya baru terselesaikan setelah itu. Snow Beast menjadi hewan yang dilindungi oleh kedua kerajaan. Lance juga berubah dan menjadi pendeta sejati. Dan prinsip Helena adalah untuk tidak terlibat dengan para protagonis. Jadi dia segera memerintahkan Lucian untuk menangkap dua pemburu liar. Mendengar ini, Lucian segera berangkat dan mengingatkan Lance untuk melindungi Helena dengan baik. Tetapi bersama seseorang yang berbahaya seperti Lance, Helena justru merasa lebih tidak aman. Kemudian dia mendengar Lance bertanya, mengapa dia ingin menangkap pemburu liar. Bukannya membunuh mereka, Helena memberitahunya untuk tidak ikut campur. Bahkan jika misinya gagal, dia tidak akan membunuh mereka semua. Setelah mendengar ini, Lance tiba-tiba tertawa, kukira kau hanya orang kaya bodoh. Tetapi sekarang sepertinya tidak begitu jadi. Apa kau seorang bangsawan atau kau dikirim oleh gereja? Helena tersenyum senang, berpikir bahwa sikapnya jelas telah membaik sejak menjadi Marquis of Maron, tetapi saat berikutnya. Lance menebas topinya dengan pedangnya menuntut untuk mengetahui tujuan sebenarnya Helena. Mendekatinya, namun taktik intimidasinya tidak berpengaruh sama sekali pada Helena. Dia kemudian mengungkapkan semua informasi Lance dan memancarkan gelombang energi iblis yang kuat. Melihat Lance masih tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, dia langsung memanipulasi energi iblis untuk membantingnya keras ke tanah, kemudian dia berbalik dan mengambil topinya, yang sekarang terbelah dua dengan ekspresi menyesal. Setelah itu Lance menjadi lebih patuh. Secara aktif menjaga jarak aman dari Helena pada saat ini. Lucian berhasil menangkap dua pemburu liar melihat Snow Beast. Dengan dagingnya yang robek dan berlumuran darah, Lance tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Ini adalah metode pemburu liar menggunakan Snow Beast yang terluka.
Sebagai umpan untuk menarik, mangsa dia mencengkeram kerah pemburu liar itu. Akan menusuk lehernya Lucian menghentikannya. Kau harus tahu ini tidak akan menyelesaikan masalah, tapi Lance bertekad untuk membunuh dan melampiaskan amarahnya. Saat ini Helena melangkah maju energi iblis yang menakutkan terbentuk di telapak tangannya. Dan dia mengumumkan hanya akan membiarkan mereka yang memakannya pergi dengan bebas. Pemburu liar muda itu hendak berbicara ketika pemburu liar tua di sampingnya. Dengan cepat mulai bersandiwara menjadi korban mengatakan dia punya ibu tua yang harus dirawat. Jadi Helena menyuntikkan energi iblis ke dalam tubuhnya dan memberitahunya ini semua salah. Bangsawan perbatasan itu yang membuatmu jadi begini. Pergilah memohon padanya untuk menyembuhkanmu. Melihat ini pemburu liar muda itu tampak ngeri dia tidak hanya mengenali energi iblis. Tapi juga tahu nasib mereka yang terkikis olehnya dia bertanya pada Helena. Tentang apa yang terjadi jika mereka menyerang orang tanpa pandang bulu setelah menyerap energi iblis. Dia tidak tahu bahwa inilah tujuan Helena dia menyuruhnya untuk menyebarkan berita. Bahwa para pemburu liar yang memburu Snow Beast terkontaminasi oleh energi iblis, dan bahwa area yang terkontaminasi telah menyebar ke pegunungan Grandis. Dia bahkan memberinya upah dan mengancamnya jika kau tidak mengikuti perintahku. Pembunuh bayaran akan menggorok lehermu selama beberapa hari berikutnya mereka menunggu di penginapan. Untuk memastikan apakah pemburu liar yang mereka lepaskan menyelesaikan tugasnya dengan benar, sebenarnya dia diam-diam menyuntikkan energi iblis ke pemburu liar muda itu. Tak lama kemudian kedua pemburu liar itu akan kehilangan kewarasan dan menjadi mayat. Dan mengenai energi iblis para bangsawan, pasti akan melaporkannya ke gereja. Jadi kegiatan perburuan liar mereka juga akan diadili dan dengan campur tangan gereja. Para pemburu liar tidak akan bisa mendekat sama sekali baru saja membicarakan ini. Fatima membawa berita bahwa bangsawan perbatasan dari kerajaan Holt mengirim utusan ke Grandis meminta kerjasama Tuan Grandis tentu saja tidak setuju. Kecuali pihak lain mengakui perburuan liar terlebih dahulu, dan dengan begitu misi Lance berakhir dengan sukses. Malam itu juga dia membawa daftar orang-orang terkontaminasi yang ditinggalkan untuk Helena. Kecepatannya membuat Helena marah, yang menuntut untuk tahu apakah dia sudah punya daftar ini sejak awal. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk percaya pada Lance. Setelah transaksi selesai, Helena ingin berjabat tangan untuk menunjukkan niat baik. Tapi tak disangka. Lance mengira dia akan membunuhnya untuk membungkamnya. Dan dengan panik mundur ketakutan melihat ini Helena dengan kesal membuka jendela. Dan menyuruhnya pergi. Tapi Lance memilih untuk pergi lewat pintu. Helena menghela napas pasrah mengeluh bahwa Lance sebagai pembunuh bayaran tidak pergi lewat jendela, dan benar-benar tidak mengerti gaya. Helena dan Lucien secara khusus menyewa kereta untuk mengangkut perbekalan. Mereka tidak hanya membeli banyak sayuran dan produk daging Helena. Akhirnya bisa membeli pakaian indah yang diinginkannya. Tapi begitu turun dari kereta, Dorian mengeluh bahwa dia berpakaian seperti badut dia dengan canggung menjelaskan bahwa Fatima yang memilihkan pakaian ini Fatima tidak mengungkapkan kebenarannya. Dan diam-diam mengingatkan Dorian bahwa Helena bersusah payah berganti pakaian ini di dalam kereta melihat Helena berdiri di sana sambil cemberut. Lucien memanggilnya untuk membantu memindahkan barang-barang mendengarnya dia langsung berlari. Berpikir tidak mungkin mereka menyuruhnya bekerja saat dia sedang tidak senang. Bagaimanapun juga dia adalah seorang markis. Setelah itu Helena mulai berpikir tentang cara menyelamatkan orang-orang yang terkontaminasi itu tubuh manusia sangat rapuh. Satu kesalahan bisa membuatnya membunuh seseorang atau mengubah mereka menjadi iblis. Tapi penyucian adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan yang menciptakan tekanan besar dan rasa tanggung jawab, jadi Helena berlatih pada dirinya sendiri. Mengendalikan energi iblis untuk mengalir di tubuhnya setipis sehelai rambut. Hanya dengan cara ini dia bisa sepenuhnya menghilangkan energi iblis dari aliran darah. Jika dia kehilangan konsentrasi sekali saja, itu bisa menyebabkan kegagalan, tapi Helena bertahan dan terus berlatih. Akhirnya suatu hari, dia dengan gembira berlari keluar kota. Dia memanggil Lucian untuk pergi ke zona terkontaminasi. Bersama untuk menyucikan mayat-mayat sementara itu sejak terakhir kali dia melihat Helena. Eugene tinggal di kota Selborne menunggunya, tapi tak peduli berapa lama dia menunggu. Helena tidak pernah kembali, dia tidak bisa melupakan tatapan dingin dan menghina Helena sebelum mereka berpisah. Dia sangat ingin menjelaskan bahwa bergabung dengan gereja dan menjadi kardinal adalah untuk melindunginya. Tapi dia tidak mengerti mengapa Helena begitu akrab dengan Lucian. Saat mereka bertemu lagi memikirkan bagaimana pria yang pernah membenci Helena kini ada di sisinya, sementara dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya membuat Eugene sangat marah saat ini. Jenna melapor kepadanya bahwa area terkontaminasi telah menyebar ke pegunungan Grandis. Eugene segera merasakan sesuatu yang aneh karena, selain saat dia bertemu Helena di Selborne terakhir kali tidak pernah ada insiden, penyebaran area terkontaminasi dalam sejarah, jadi dia meninggalkan dua kesatria suci di Selborne untuk melanjutkan pengawasan dan segera menuju gereja Grandis sendiri. Pejabat gereja memberitahunya bahwa seluruh pegunungan Grandis sekarang ditutup karena seorang pemburu liar mengaku telah menyaksikan penyebaran energi iblis. Dan ketika pemburu liar pertama keluar dia sudah terkontaminasi dan langsung ditangani oleh para prajurit pemburu liar kedua.
Sekarang di penjara di ruang bawah tanah gereja menyadari Helena melakukan kontak dengan para pemburu liar. Eugene segera bersiap untuk menemuinya berharap, dalam hatinya bisa mengetahui keberadaan Helena. Dia tidak tahu bahwa Lance juga menyusup ke gereja. Pada saat ini dan mengikuti instruksi Helena, dia diam-diam melenyapkan pemburu liar di ruang bawah tanah. Melihat gereja menjadi semakin waspada karena kedatangan Eugene, Lance memutuskan untuk meninggalkan Grandis dan menuju Selborne sementara itu. Helena dan Lucien akhirnya menemukan para penebang kayu yang tersenyum 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Tapi para penebang kayu itu masih berkeliaran di dekat kota Selborne. Helena menduga mereka pasti merindukan rumah dan dia bertekad untuk membantu mereka kembali normal. Setelah beberapa lama energi iblis secara bertahap dihilangkan dari tubuh mereka, dan mereka kembali sehat dan sadar semua orang menangis bahagia. Tidak dapat mempercayai keajaiban itu melihat ini Helena juga berlinang air mata, merasa semua usaha selama ini tidak sia-sia, tapi tak lama kemudian, dia menjadi tidak sabar karena para penebang kayu bersikeras untuk membalas budinya karena telah menyelamatkan mereka, dan mengundangnya untuk mengunjungi rumah mereka. Pada akhirnya tidak bisa menolak keramahan mereka. Helena setuju, tapi ketika mereka kembali ke kota, mereka menemukan situasi yang tidak terduga. Jalanan kosong dan di mana-mana memancarkan suasana yang tidak menyenangkan. Setelah pengamatan, mereka menemukan jejak penduduk desa yang masih tinggal di kota. Lucien memutuskan untuk menyelidiki area sekitar saat kembali dia berlumuran darah dan berteriak agar Helena lari kembali ke zona terkontaminasi. Ternyata salah satu kesatria suci yang ditempatkan di kota tiba-tiba berubah menjadi monster dan mulai membunuh tanpa pandang bulu dan untuk menyembunyikan kebenaran. Gereja mengunci semua penduduk di dalam kuil, tidak hanya itu. Monster itu tampaknya bisa mencuri kekuatan dari orang-orang pada saat ini. Para penebang kayu dikejar oleh monster itu tanpa pilihan lain. Lucien berbalik untuk menghadapi serangan dari monster itu. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala monster itu, tapi dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan kepala terpenggal, monster itu masih bisa bergerak normal. Akhirnya Lucien menusuk jantungnya, barulah monster itu berhenti bergerak. Helena membungkuk untuk mengamati, dan benar-benar merasakan aliran energi iblis dari jantung monster itu, tapi secara logika yang seharusnya ada di dalam seorang kesatria suci adalah kekuatan suci. Gereja menyeleksi dan melatih anak-anak dengan kekuatan suci sejak usia muda dan mereka yang hebat dan kuat. Akhirnya dipilih menjadi kesatria suci. Memikirkan ini, Helena tertawa dingin. Dia menduga ini mungkin gereja yang menjebaknya dan menggunakannya sebagai alasan untuk menuduh seluruh desa melakukan bidah setelah berurusan dengan monster itu. Para penduduk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Kota Selborne sekali lagi kembali ke vitalitasnya yang dulu saat Helena sedang memikirkan cara untuk membalas gereja. Lance di tengah kerumunan tiba-tiba memberinya ide bagus setelah menyuruh Lucien untuk membawa Lance. Dia dengan paksa menyodorkan sekantong koin emas padanya dan menugaskannya untuk melakukan sesuatu. Dia menyuruh Lance untuk memberitahu Eugene dan Grandis tentang apa yang terjadi di Selborne, dan meminta Eugene datang sendiri ke kamp penebang kayu di Selborne dalam 1 minggu untuk menemuinya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupnya. Menurut alur cerita aslinya, Helena mengingat pertemuan antara Helena yang asli dan Eugene 2 tahun lalu. Dia sedang diburu karena membunuh Raja Holt, dan karena tidak punya tempat lain untuk pergi, dia menemukan Eugene. Berharap Eugene bisa membiarkannya bersembunyi sebentar. Saat itu Eugene memberinya sebuah ide. Dia menyuruhnya untuk menjebak Cyril atas pembantaian keluarga Winter. Dan pembunuhan raja, dia akan bersaksi untuknya di persidangan. Tapi Helena menolak usulannya. Meskipun dia sangat sadar di dalam hatinya bahwa dia telah dikhianati dan ditinggalkan, dia lebih baik mati daripada mengakuinya. Eugene memohon padanya sambil menangis untuk tidak mencari kematian dan meninggalkannya. Dulu setiap kali dia menangis hati, Helena akan selalu luluh dan memeluknya untuk menenangkannya. Tapi kali ini sikapnya luar biasa tegas melihat bahwa tidak ada tempat untuknya di hati Helena. Hati Eugene hancur seketika dia menyuruh Helena keluar dari kamarnya. Entah dia diburu atau dipenjara, mulai sekarang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dulu bahkan jika Helena mengatakan dia mencintai pria lain di depannya, dia bisa memaafkannya. Tapi sekarang dia memilih mati untuk orang lain, yang di matanya adalah sebuah pengkhianatan. Mereka telah bersumpah di masa kecil untuk saling mengandalkan selamanya, tapi sekarang dia melanggar janji itu. Tapi karena telah membaca cerita aslinya, Helena tahu. Eugene selalu menyesali perbuatannya hari itu. Helena yang asli memang punya tempat untuk Eugene di hatinya, tapi dia hanya menganggapnya sebagai boneka kecil. Percaya bahwa semua kesalahan harus ditanggung olehnya sebagai tuannya. Tapi Helena yang sekarang tidak berpikir seperti itu. Saat ini Eugene datang seperti yang dijanjikan. Dan Helena mengira dia melanggar perjanjian. Dia menyuruhnya datang sendiri. Saat dia melihat dengan saksama, dia menyadari orang yang mengikutinya adalah Lance. Begitu melihat Helena, Lance langsung berteriak minta tolong. Tapi Eugene menendangnya hingga jatuh. Melihat ini, Helena mengejek Lance. Cuma segitu kemampuanmu kau? Bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kardinal?
yang hanya tahu cara membaca kitab suci tapi saat berikutnya. Eugene tiba-tiba maju dan memeluknya tindakannya yang tiba-tiba membuat Helena bingung. Untungnya Lucien muncul tepat waktu untuk memisahkan mereka mencengkeram kerah baju Eugene dan menuntut untuk tahu apa yang coba dia lakukan saat saingan cinta bertemu. Kecemburuan berkobar, tak ada yang mau mengalah melihat Lance. Menonton drama itu dengan geli di sampingnya, Helena menyuruh Lucien untuk membawanya pergi. Memperingatkan Eugene untuk tidak menyentuhnya sembarangan mulai sekarang. Tapi kata-kata Eugene selanjutnya adalah memohon pengampunannya. Dia telah menyesali apa yang terjadi 2 tahun lalu selama Helena mau memaafkannya. Entah itu meninggalkan gereja atau membunuh Cyril dan Michael. Dia akan melakukannya tanpa ragu. Helena tidak menyangka Eugene akan begitu tunduk padanya. Tapi bagaimanapun dia bukanlah Helena yang asli, terlebih lagi dia bertemu Eugene kali ini. Bukan untuk membahas masa lalu, tapi untuk tujuan lain. Setelah itu, Helena memberitahu Eugene, semua yang terjadi di Selborne Monster itu, jelas-jelas diciptakan secara buatan oleh gereja tapi dari ekspresi Eugene. Dia sepertinya sama sekali tidak sadar, dengan kata lain. Meskipun dia memegang posisi kardinal, dia masih belum mendapatkan kepercayaan gereja. Jadi Helena memerintahkan Eugene untuk mencegah anggota gereja mendekati Selborne sebisa mungkin dan melimpahkan seluruh insiden ini padanya. Dia bisa mengatakan dia menyaksikan sendiri penyihir jahat. Helena menciptakan iblis dalam kasus itu. Gereja pasti akan setuju dengan usulannya untuk menutupi kebenaran. Meskipun ini akan membuat reputasinya semakin buruk, tapi jika ini bisa melindungi penduduk Selborne dari pengadilan bid'ah, dia percaya itu sepadan, meskipun Eugene tidak ingin merusak reputasinya. Di bawah permintaan Helena yang berulang kali, dia hanya bisa setuju. Lalu Helena bertanya mengapa. Dia memanfaatkannya untuk menjadi kardinal melucuti sihirnya, dan mengasingkannya ke zona terkontaminasi. Mendengar ini, Eugene menjadi gelisah. Bersikeras itu adalah kesalahpahaman. Dia melakukan semua itu untuk melindungi Helena. Karena jika Helena tidak lagi memiliki sihir, orang tidak akan takut dan menyakitinya lagi. Ketika 3 kerajaan dengan suara bulat memutuskan untuk mengeksekusi Helena, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membujuk mereka mengubah putusan. Dan dia tahu bahwa Helena akan aman di zona terkontaminasi. Mendengar ini, Helena menganggapnya tidak masuk akal dan merasa lebih kasihan pada Helena yang asli. Apa kau pikir kau melindungiku? Saat itu dia tidak bisa membayangkan kesepian dan penderitaan Helena yang asli di Kastil Meron. Dia tidak punya keluarga atau teman. Sihir adalah satu-satunya dukungannya, tapi itu direnggut dengan kejam olehnya. Bahkan jika orang memanggilnya iblis, itu adalah satu-satunya kekuatan Helena untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi saat Eugene mengatakan semuanya demi kebaikannya, Helena tidak berekspresi. Apa kau ingat bagaimana kau menjadi kardinal di gereja? Akulah yang sengaja menyebabkan banjir dan menyebarkan penyakit untuk memberimu kesempatan memenangkan hati orang-orang. Akui saja kau memilih pengkhianatan karena tidak mendapatkan cintaku. Jadi tidak perlu berpura-pura melindungiku. Mendengar kata-katanya, Eugene jatuh berlutut dalam keputusasaan. Dia berharap menerima pengampunan Helena. Untuk itu dia rela memberikan nyawanya melihatnya menangis seperti ini. Helena mengeluh bahwa novel sialan ini benar-benar membuat para pemeran utama pria terlalu cantik. Dia akhirnya mengerti mengapa Helena yang asli merasa sangat tidak berdaya menghadapi air matanya. Bahkan Lucien pun terdiam. Akhirnya Helena melunak dan menyuruhnya untuk tidak terus memikirkan pengkhianatan itu. Karena dia bukan gadis yang membuat janji itu dengannya di panti asuhan. Selain itu, Eugene akan segera menemukan cinta dengan pemeran utama wanita. Setelah itu, Eugene tinggal sementara di Selborne. Untuk mencegah persidangan terjadi, dia menyarankan Helena membawa para penebang kayu pergi. Karena banyak orang tahu mereka terkontaminasi, dan jika gereja mengetahuinya, Helena mungkin juga dalam bahaya. Mendengar ini, Helena juga berpikir, mungkin lebih baik membawa para penebang kayu ke Kastil Marion, tapi pada awalnya, dia ingin mengirim mereka untuk tinggal di Grandis. Orang-orang di Kastil Maran tidak sepenuhnya normal, tapi tak disangka. Karena dia menyuruh Lance mencuri dokumen gereja dan ketahuan. Sekarang seluruh kota dijaga oleh ksatria suci, tapi dia tidak bisa begitu saja meninggalkan orang-orang malang ini. Pada akhirnya Helena harus menempatkan mereka dan keluarga mereka di Kastil Maran. Fatima dan mereka adalah kenalan lama. Mengetahui suami mereka menerima banyak bantuan dari Helena. Para wanita itu aktif membantu Fatima dengan pekerjaan rumah tangga. Begitu mereka tiba di kastil, mencuci pakaian dan memasak sudah pasti. Mereka bahkan membantu bertani. Kebetulan saja Dorian sedang mengalami kesulitan dengan pekerjaan pertanian akhir-akhir ini. Seorang wanita berpengalaman mengambil sedikit tanah dan memberitahu Dorian itu karena rasio pasirnya terlalu tinggi. Anne menyarankan untuk memindahkan ladang ke lokasi lain untuk menanam. Jadi Kastil Marin menjadi semakin ramai, tapi tanggung jawab Helena juga bertambah. Dia khawatir apakah Kastil Marin benar-benar cocok untuk mereka dan anak-anak mereka untuk menetap. Dia tidak bisa menjamin masa depan mereka. Saat ini para penebang kayu sedang membantu memperbaiki jendelanya. Setelah ragu-ragu, Helena berjanji mereka bisa pergi kapan saja. Jika mereka mau, dia tidak berniat memenjarakan mereka, tapi mereka semua mengatakan itu. Daripada diusir oleh gereja di luar, aku lebih suka tinggal di sini, tuanku.
Tidakkah Anda juga berpikir hidup ramai bersama keluarga lebih bahagia daripada sendirian? Karena pikirannya terbaca, Helena tersipu malu. Dia menyuruh mereka untuk mengatur kamar mereka sendiri dulu. Jendelanya sudah baik-baik saja. Menyadari Helena setuju membiarkan mereka tinggal di sini, semua orang tersenyum gembira. Sementara itu, karena Grandis dan Selborne dijaga oleh gereja, Lucian memutuskan untuk membuka rute kerajaan Kasnutura sementara itu di kota Grandis. Lance sekali lagi terpaksa menerima tugas dari Helena. Sambil menyesalinya, dalam hati dia mengagumi orang-orang yang begitu berterima kasih pada Helena. Dalam pekerjaan mereka, Helena adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Sampai-sampai mereka tidak berani menyebut namanya, namun setelah menghabiskan beberapa hari bersamanya, kali ini dia mendapati Helena berbeda dari rumor yang beredar. Dia menyuruhnya menyelidiki bagaimana gereja menciptakan monster dan entah kenapa dia merasakan Helena sepertinya sengaja menghindari Putri Astara. Memikirkan hal ini, Lance tiba-tiba menjadi tertarik pada Astara. Dia memutuskan untuk memanfaatkannya dalam misi ini. Sementara itu, Astara sedang bertanya pada Cyril tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan blokade gereja di Grandis. Belum lama ini, karena insiden perburuan monster salju, kerajaan Holt dan kerajaan Neve hampir berperang. Jadi Cyril dan Astara diperintahkan datang ke Grandis untuk menyelidiki kebenarannya. Tapi mereka terkejut, gereja menyegel seluruh kota dengan dalih kehilangan dokumen rahasia. Astara tidak puas dengan tindakan gereja yang sewenang-wenang dan juga menyadari gereja menyembunyikan sesuatu selain dokumen itu. Cyril langsung berkata jika dia ingin pergi, dia bisa mengaturnya kapan saja. Astara adalah putri bungsu yang paling disayangi oleh Raja Kasnutura. Saat masih kecil, dia keluar dari istana saat bermain. Dan tersesat raja menghabiskan 12 tahun dalam penyesalan dan kesedihan. Sebelum akhirnya menemukannya sekarang, Astara adalah satu-satunya pemanggil roh di dunia. Statusnya kebetulan menjadi batu loncatan untuk promosi Cyril berikutnya. Tetapi pada saat ini pelayan tiba-tiba memberitahunya bahwa seseorang dari rumah utama telah datang dan kepala keluarga memintanya untuk hadir. Cyril tidak punya pilihan selain berpamitan pada Astara dan pergi. Setelah itu, Astara dan pelayannya datang ke sebuah restoran untuk makan. Begitu duduk, dia tertarik dengan kebisingan di sekitarnya. Dua orang di meja sebelah kebetulan sedang membicarakan Cyril dan mengatakan bahwa, sebagai anak haram yang telah menahan diri seumur hidupnya, dia tiba-tiba mendapatkan kualifikasi untuk menjadi pewaris keluarga Bandishen. Karena dia memanfaatkan seorang wanita untuk menyingkirkan keluarga Winter. Dan pada akhirnya dia bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan dengan mendorong wanita itu ke panggung eksekusi. Kata-kata mereka penuh simpati untuk Helena dan ketidakpuasan terhadap Cyril. Mendengar ini, pelayan itu diam-diam memberitahu Astara untuk tidak memasukkan kata-kata mereka ke dalam hati. Dikatakan bahwa Tuan Cyril mencoba segala cara untuk menghentikan wanita itu. Penyihir jahat itulah yang menjual jiwanya sendiri, namun percakapan ini menanamkan benih keraguan di hati Astara bagaimanapun juga. Helena diasingkan ke zona terkontaminasi, tempat di mana tidak ada yang bertahan hidup selama ratusan tahun. Dan orang yang menyebarkan rumor ini untuk menggoyahkan kepercayaan Astara tidak lain adalah Lance. Sementara itu, Helena dan Lucian sedang mempertimbangkan membangun jembatan menyeberangi danau ke kerajaan Kasnutura. Sekarang kedua kota perbatasan, Grandis dan Selborne, dijaga ketat oleh para ksatria suci. Jadi kerajaan Kasnutura Selatan adalah pilihan terbaik mereka untuk membeli perbekalan. Namun yang tidak Helena duga adalah orang yang paling bersemangat dengan berita ini. Sebenarnya adalah Dorian. Pada awalnya dia pikir dia akan terjebak di kastil selamanya. Bersama Helena, si penyendiri yang putus asa ini, sekarang tidak hanya ada daging di setiap hidangan. Di masa depan juga akan ada kesempatan untuk pergi keluar. Setelah ini dia benar-benar bisa mati tanpa penyesalan. Helena dan Lucian memutuskan untuk pergi ke Grandis sekali lagi untuk membeli perbekalan di satu sisi. Untuk memuaskan nafsu makan Dorian yang rakus di sisi lain, mereka perlu membeli beberapa kebutuhan penting untuk membangun jembatan. Setelah Helena menginstruksikan Dorian untuk tetap di kastil dan menjaga semuanya, dia dan Lucian berangkat ke Grandis untuk menutupi kebohongan mereka saat terakhir kali memasuki kota. Helena dan Lucian memutuskan untuk meminjam nama Zeus dan Hera dari mitologi Yunani sebagai nama samaran. Setelah berdebat karena Lucian menyukai nama Hera, Helena terpaksa menggunakan nama samaran Zeus. Saat mereka sedang mempertimbangkan apakah akan membeli bahan makanan atau barang terlebih dahulu, seekor burung besar seputih salju tiba-tiba terbang di atas kepala. Mereka mata Helena langsung terbelalak. Karena dia mengenalinya sebagai burung roh dari tokoh utama wanita novel itu, Astara, melihat rambut merah mudanya dan wajahnya yang cantik. Helena langsung yakin dia adalah tokoh utama wanita. Astara, dia sangat ketakutan sehingga dia cepat-cepat bersembunyi di belakang Lucian. Tetapi saat berikutnya burung roh itu merasakan energi iblis yang terpancar darinya dan langsung menyerangnya tanpa pilihan lain. Helena harus memerintahkan Lucian untuk membuat Astara pingsan agar burung roh itu menghilang secara otomatis. Pada saat ini, Astara masih benar-benar bingung dengan situasinya. Ketika Lucian membuatnya pingsan dengan sekali pukulan di leher, melihat warga sekitar mulai meminta bantuan dan melapor ke pihak berwenang, Lucian hanya bisa membawa Astara dan pergi.
Pertama, untuk menutupi jejak mereka, mereka datang ke sebuah pemakaman Lucien merasa ini merepotkan, dan bahkan ingin membunuh Astara di tempat Helena tertegun. Berpikir bagaimana dia selalu ingin membunuh orang padahal itu adalah pasangan takdirnya di cerita asli. Dia dengan tegas memperingatkannya untuk tidak memiliki pikiran seperti itu dan memberitahunya. Burung roh itu yang mencoba menyerangnya bukan Astara. Lucien tidak mengerti. Kalau begitu, bukankah lebih baik membunuhnya untuk membuatnya mengurungkan niat itu? Helena menjelaskan bahwa wanita yang mereka culik adalah putri dari kerajaan Kasnatura. Saat berbicara dia dengan hati-hati memeriksa wajah Astara ini adalah karakter favoritnya di masa lalu. Astara bahkan lebih cantik dari yang dia bayangkan, tidak heran 4 pemeran utama pria memperebutkannya. Tepat saat Helena tidak bisa menahan diri untuk mendekat, Astara terbangun. Sangat ketakutan hingga air mata mengalir dari matanya menanyakan identitas Helena dengan ketakutan. Helena memberitahu Astara untuk tidak takut selama dia tidak memanggil burung roh itu. Mereka tidak akan menyakitinya. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Marquise dari Maron. Dan Lucien di belakangnya adalah pengawalnya. Astara terpikat oleh kecantikan Helena yang menakjubkan sambil bertanya-tanya dalam hatinya. Bangsawan dari negara mana Marquis of Maran itu setelah itu untuk membuat penculikan ini tampak masuk akal. Helena memutuskan untuk mengarang alasan di novel aslinya Astara. Sebagai satu-satunya pemanggil roh, tidak hanya membasmi iblis, tetapi juga menyelamatkan monster salju dan menjadi terkenal di 3 kerajaan. Tetapi kehormatan ini belum tercapai karena keberadaan Helena. Agar plotnya terus berkembang, Helena memberitahunya tentang iblis, yang akan segera muncul di kerajaan Kasnatura dan memberikan Astara tanggung jawab besar untuk menyelamatkan dunia. Bagaimanapun hanya dengan cara ini, Helena bisa santai. Dan bermalas-malasan di Kastil Maron dengan tenang. Setelah berbicara dia buru-buru berpamitan dan pergi. Pada saat ini seorang pendeta, tiba-tiba muncul. Dia mengingatkan Astara bahwa ini adalah pemakaman yang ditinggalkan. Dan sebaiknya segera pergi. Astara menjelaskan bahwa dia diculik ke sini. Tetapi tidak terluka, pendeta itu membawanya ke pintu keluar. Dan di sepanjang jalan Astara mulai mengaguminya. Karena dia tidak hanya merawat pemakaman yang tidak terurus ini dengan hati-hati, tetapi juga menjadi pendeta di usia muda. Dia jelas seorang penganut yang sangat taat. Tetapi itu juga membuat Astara penasaran mengapa dia berada di tempat seperti ini secara logis. Hanya pendeta yang dihukum yang akan melakukan pekerjaan kasar seperti itu? Pendeta itu menjelaskan dia tidak melakukan apapun yang memalukan Tuhan, tapi diusir karena mengungkap korupsi gereja. Mendengar ini Astara semakin merasa. Gereja menyembunyikan sesuatu. Dia teringat melihat gereja menyegel seluruh kota, tanpa alasan yang jelas, dan memaksa para pedagang yang terdampar untuk menyumbangkan uang kepada gereja. Sebagai imbalan untuk bisa lewat berpikir situasinya mungkin telah mencapai titik darurat. Astara mengungkapkan identitasnya berharap pendeta itu akan bergabung dengannya untuk mengungkap kejahatan gereja. Selama pendeta itu kembali ke Kasnatura, bersamanya dia yakin bisa mengembalikan posisinya. Pada akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Dan pendeta itu sebenarnya adalah Lance yang menyamar sementara itu. Helena dan Lucien berkeliling jalanan hanya untuk menemukan semua toko telah tutup. Mereka akan mencari tempat untuk beristirahat, tetapi tiba-tiba seseorang menghalangi jalan mereka. Saat mata mereka bertemu, kedua belah pihak membeku. Helena langsung mengenali pria itu sebagai Cyril yang pernah meninggalkan pemilik asli tubuhnya. Tanpa sepatah kata pun, Lucien menunjukkan niat membunuh dan menebasnya. Karena Cyril lah yang memanfaatkan Helena untuk menghancurkan keluarga Winter. Saat mereka bertarung, Helena diam-diam bersembunyi. Dia perlu mencari cara untuk menyembunyikan penampilannya. Lagi pula jika Cyril mengetahui identitasnya, dia mungkin akan menghadapi. Kembali diburu bersama oleh 3 kerajaan meskipun Cyril dibantu oleh bawahannya. Dia tetap bukan tandingan Lucien. Lalu Lucien mengejeknya. Aku heran kenapa anak haram Marquess Bandishan ada di sini. Apa kau mencari wanita lain untuk dimanfaatkan? Ku dengar kau masih belum mendapatkan warisan keluarga, bahkan setelah memusnahkan keluargaku demi mendapatkan jasa. Hanya ini yang bisa kau capai. Kau benar-benar tidak kompeten. Meskipun Cyril sangat marah saat ini, dia tetap memilih untuk melimpahkan kesalahan pada Helena. Dia terang-terangan mengatakan, Lucien harus membalas dendam padanya, tapi Lucien tidak tertipu. Dan malah menanyai Cyril tentang bagaimana dia merayu Helena. Dengan wajahnya di masa lalu dan sekarang bagaimana rencananya merayu Putri Astara, provokasinya yang berulang-ulang akhirnya membuat Cyril kehilangan kendali secara emosional. Mengabaikan bujukan pengawalnya, dia menghunus pedangnya dan menebas Lucien. Saat Helena berfantasi tentang Lucien yang dengan mudah mengatasi Cyril, dia menyadari pertarungan ini tanpa sadar telah menarik banyak penonton termasuk orang yang lewat. Yang menyaksikan mereka menculik sang putri dalam sekejap, Helena dan Lucien menjadi sasaran kritik publik. Melihat kerumunan akan memanggil penjaga lagi. Helena harus membujuk Lucien untuk mundur sementara. Namun dia bersikeras agar Helena pergi lebih dulu. Dengan niat penuh untuk menghajar Cyril habis-habisan. Helena terang-terangan mengatakan Lucien gila, dia tidak bisa mengatur perbekalan dan mengemudikan kereta sendirian tanpa pilihan lain. Lucien menggendong Helena, dan dengan patuh pergi menyaksikan semua ini. Cyril memiliki pertanyaan di hatinya.
Dia ingat dengan jelas bahwa sejak keluarga Winter dimusnahkan, semua teman dan keluarga Lucian telah meninggal, dan dia menghilang saat mencari Helena. Jadi siapa wanita itu setelah itu untuk menghindari para pengejar dari Grandis? Helena dan Lucian melarikan diri melewati pegunungan ke perbatasan Holt. Helena menyalahkan Lucian karena tiba-tiba terlibat dalam pertarungan hidup mati dengan Cyril sambil juga bertanya-tanya mengapa dia menahan diri. Karena kau menyukainya kan, jawaban itu membuat Helena benar-benar bingung. Butuh beberapa saat baginya untuk mengingat itu adalah lubang yang dia gali sendiri saat menjelaskan. Alasan menghancurkan keluarga Winter, dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dan dia juga sangat bingung dalam hatinya mengapa Helena yang asli menyukai Cyril. Padahal ada dua pilihan yang lebih baik, yaitu Eugene dan Michael, atau apakah hanya karena wajah Cyril lebih sesuai dengan seleranya dan dia memberitahu Lucian. Dia tidak lagi tertarik pada Cyril. Sekarang tipe idealnya adalah Dorian. Lucian tidak bisa menahan senyum mengatakan lain kali mereka bertemu. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan pada Cyril setelah itu. Mereka hanya membeli perbekalan di perbatasan Holt, meskipun tidak semakmur Grandis. Secara umum itu bisa memenuhi kebutuhan mereka begitu mereka kembali ke rumah. Fatima menyiapkan pesta untuk mereka dengan bahan-bahan yang baru dibeli. Para penduduk Kastil Merin menjadi semakin bersatu. Saat musim panas berakhir dan musim gugur mendekat, jembatan itu secara resmi selesai dibangun. Semua orang bersorak dan bersukacita karena ini adalah langkah pertama bagi Kastil Merin untuk terhubung dengan dunia luar. Helena memberikan nama yang menggema pada jembatan itu. Jembatan Iblis. Dorian agak khawatir dengan nama yang sesat seperti itu. Tapi Helena terbuka dan jujur mengatakan ini hanya untuk menghormati Markize Iblis pertama. Berkat dia semua orang bisa memiliki wilayah yang begitu damai. Pada saat ini Lucian di sampingnya tiba-tiba memanggilnya. Hanya dengan sekali lihat Helena terkejut sebatang pohon setebal setengah meter. Terbelah dua oleh satu tebasan Lucian menjelaskan bahwa kemampuan fisiknya telah meningkat secara signifikan baru-baru ini. Dia menduga itu karena berulang kali terkontaminasi lalu dimurnikan. Selama proses pembangunan jembatan dan para penebang kayu memiliki pengalaman yang sama. Mendengar ini, Helena tidak bisa tidak khawatir berpikir itu karena dia tidak memurnikan energi iblis. Dengan cukup tuntas dia dengan cemas menangkup wajah Lucian dan memeriksanya dengan cermat khawatir. Dia akan menjadi setengah iblis dari cerita aslinya, tapi dari warna matanya hingga setiap bagian tubuhnya. Dia tidak menemukan kelainan. Setelah pemeriksaan, dia menghela napas lega. Tingkah lakunya menimbulkan kecurigaan Lucian, kenapa kau menyentuhku di mana-mana seperti orang mesum? Setelah itu, Helena juga bertanya kepada para penebang kayu. Tentang kondisi fisik mereka, jawabannya pada dasarnya sama dengan Lucian. Selain kebugaran fisik yang meningkat, tidak ada kelainan lain. Dari sini, Helena menarik kesimpulan tubuh menjadi lebih kuat. Setelah terkontaminasi oleh energi iblis dalam sekejap, dia teringat satria suci yang dia temui di Selborne, energi iblis yang dia ekstrak saat itu. Berbeda dari biasanya, seolah-olah seseorang dengan sengaja memadatkan energi iblis di lokasi jantung. Memikirkan hal ini, dia menduga ini mungkin cara gereja menciptakan monster. Jadi dia memanggil bola energi iblis untuk bereksperimen, dan terus-menerus memadatkan energi iblis saat energi iblis berputar lebih cepat dan memadat. Energi iblis di sekitarnya hampir lepas kendali. Tepat saat dia akan kehilangan kendali, dia berhasil memadatkan energi iblis. Akhirnya sebuah inti yang mengandung sejumlah besar energi iblis yang terkonsentrasi terbentuk di telapak tangannya. Dan inti ini bahkan lebih kuat dari yang ada di dalam satria suci. Sementara itu, Astara sedang memeriksa Anif di Kasnutura karena Helena pernah memberitahunya bahwa banjir dan iblis akan muncul di Kasnutura pada musim gugur, dan satu-satunya kota di negara ini yang bisa mengalami banjir adalah Anif yang terhubung dengan zona terkontaminasi, melihat ladang gandum emas yang luas. Pelayan itu berkata mereka seharusnya membawa Tuan Cyril sehingga sang putri, dan hubungan Tuan Cyril pasti akan menjadi lebih dekat. Lance di samping mereka tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini Astara bertanya apakah dia pernah mendengar nama Meron. Jujur saja dia masih tidak percaya iblis akan muncul. Lance mengatakan siapapun di gereja akan tahu nama Maron. Karena itu adalah nama Tuan yang menguasai zona terkontaminasi. Dan itu juga alasan Lance ada di sini. Ternyata saat Helena menugaskannya untuk menyelidiki gereja, Lance juga mendengar nama Cyril dan Michael dari Eugene, dan keduanya tampaknya adalah musuh Helena. Lance memutuskan untuk menggunakan Astara karena hubungannya yang baik dengan Cyril. Tapi dia tidak menyangka Astara juga datang ke sini mengikuti kehendak Helena. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendali Helena. Jadi Lance membuat keputusan di dalam hatinya. Jika Astara benar-benar bisa mengalahkan iblis seperti yang diprediksi Helena, dia akan mengikuti Helena selamanya. Karena dalam badai yang akan datang berada di sisi Helena adalah tempat teraman